وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian, nah ini nemu bocil. Pasal wa idza wujida laki itu bikori ati torik. Nah, apabila di tengah jalan nemu anak, fa akhadahu wa tarbiyatahu wa kafalatahu wajibatun alal kifayah, maka mengambilnya, mendidiknya, ngopeninya fardu kifayah. Artinya harus diambil oleh salah seorang di antara orang banyak. Semuanya sepakat nggak peduli, ya, dosa semuanya. Kayak pernah saya lihat video di negara Konoha, itu jalannya rame, terus ada anak yang jatuh di tengah jalan. Itu ya orang-orangnya tuh cuek semua, yang ngetan yo ngetan, ngalor yo ngalor, ngidul yo ngidul, nggak ada yang turun untuk ngambil anak itu. Jadi orang tuanya itu nggak sadar, bocah itu sadar di pintu, pas nikung mobilnya jatuh, pintunya kebuka, bluk, mobilnya jalan itu. Nah, jadi di negara itu memang orangnya tuh hatinya itu udah rusak ini, sehingga ngeliat kayak gitu tuh ya cuek aja, luar biasa. Bahkan anak itu sempat kayak keserempet atau kesenggol mobil atau kendaraan yang lewat itu, ya cuek aja, nggak ada yang peduli. Kemudian wala yuqarru illa fiyatin aminin. Nah, anak ini nggak boleh dibiarkan di tangan orang yang nggak amanah. Jadi harus di orang yang amanah. Kan hukumnya fardu kifayah nih, ternyata diambil sama si Sasuke, gitu kan. Nah, Sasuke-nya nggak amanah, gitu kan. Anaknya diajar, gitu kan. Maka ya kamu sebagai Naruto ya harus diambil itu si Sasuke-nya itu. Sasuke ini anaknya gitu. Salah. Agar kemudian anaknya itu terurus. Jadi fardu kifayah bukan berarti kita membiarkan aja gitu. Ya, tapi lebih kepada kita juga punya kewajiban untuk ngecek kalau dia itu baik-baik aja. Sama kayak ngurus jenazah. Ngurus jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau kemudian kamu tahu yang ngurus ini nggak bener, ya mandikannya disemprot pakai selang gitu kan, terus nggak disabuni, cuman diguyur kok sabunnya diguyur pakai rinso gitu kan, ya kamu nggak boleh diem aja, kamu harus ngingetin, nggak boleh kayak gitu Pak, ini orang Islam Pak, nggak boleh nyucinya pakai rinso, nanti rusak kulitnya gitu. Eleh wis mati gitu. Kalau jawabannya kayak gitu, usir aja, seminggu tahun Pak tak urusan itu. Ya, jadi nggak boleh kemudian kita membiarkan orang berbuat aniaya ya. Dalam konteks ini juga sama. Hukumnya fardu kifayah. Nah, maka kalau jelas kamu tahu yang ngurusin anak temon ini tadi, anak temuan ini tadi kok dia menganiaya ya, laporkan polisi kalau perlu. Fa idza wujida ma'ahumal, kalau dia kemudian punya harta, ya anfaqo alaihil hakim minhu wa illam yujad ma'ahumal fa nafaqatuhu fi baitil mal. Maka kalau kemudian orang yang ngopeni anak temuan ini tadi punya harta, ya maka silakan berinfak dari hartanya untuk merawat. Insya Allah dihitung pahala. Ya, kalau kemudian ya toh nggak punya, maka sampaikan ke hakim, ke pemerintah agar dirawat sama pemerintah. Di Indonesia itu sebenarnya, Indonesia ya, bukan Konoha ya, Indonesia itu sebenarnya undang-undangnya udah bagus. Bahwasanya fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Konstitusi loh, itu artinya hukum yang disepakati, hukum tertinggi di Indonesia dalam konteks bernegara, itu menyatakan seperti itu. Cuman dalam tataran prakteknya, ya masih kita dapatkan gitu, celah-celah atau bolongan-bolongan yang belum ditambal. Hingga kita di perapatan-perapatan lihat anak-anak yang nggak sekolah, anak-anak yang masih kecil suruh ngamen, suruh ngemis. Parah lagi kita kasih. Gitu. Kenapa nggak boleh ngasih mereka? Permasalahannya bukan boleh atau nggak boleh. Gitu. Pertanyaannya, mereka ini menjadikan itu sebagai bentuk untuk apa ya istilahnya? Karena keterpaksaan atau jadi profesi. Nah, yang terjadi adalah bukan yang pertama, tapi yang kedua, profesi. Nah, yang profesi ini nggak bagus. Maka kalau saya secara pribadi mendingan nggak usah dikasih. Udah dikasih biar dia nggak tuman gitu. Kenapa ya? Karena bahaya juga gitu. Masih kecil, ngemis-ngemis keserempet motor, mobil. Ya, syukur-syukur. Ya. Saya tuh pernah diprank sama anak kayak gitu. Jadi dia nyepeda.
bawa bronjong, keranjang yang sepeda itu. Terus pakai pakaian lusuh. Terus pas saya pulang bareng sama mereka, orang inilah, anak inilah, masih kecil banget. Perkiraan saya SD kelas 4 atau kelas 5. Tak berhentikan itu. Terus tak tanyain itu, masih sekolah, masih SD. Kamu ngapain ini? Ya bilang, nyari botol itu, nyari sampah gitu kan. Nah kemudian tinggal ceritalah gitu, tak kasih duit, tinggal cerita, tak kasih alamat, tak kasih nomor telepon. Saya bilang kalau mau sekolah di sini gitu. Nah nggak taunya ya selang berapa hari kemudian atau minggu lah, saya dapat dia di perapatan gitu kan bersama para pengamen pang-pang itu, dan dia udah dengan penampilan yang beda gitu. Oh ya emang ya hidupnya gitu, hidupnya di jalanan emang sudah lah. Jadi ya nggak ada dia pernah ngabarin soal misal pengen sekolah atau apa gitu. Ya, jadi kalau udah kayak gitu ya jadi profesi kan akhirnya. Maka yang profesi ini yang sangat nggak pas.